Is our God. Yes, you are great, Lord. Oh, we sing how Yes, you are great, how great Yes, you are great. is our Ya Tuhan, Engkau God. besar, Engkau Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, oh Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja, oh dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, oh yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, 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 oh yeah, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai bagi Dia Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh, Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu ya Tuhan, di ibadah pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan itu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami terobosan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Ayo kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi. Wah luar biasa ya. Pagi hari ini kita datang lagi ke tempat ini untuk apa? Untuk beribadah. Tentunya ibadah kita bukan untuk
kita sendiri ya, bukan. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Supaya kita mendapatkan keintiman. Lebih dekat lagi kepadanya. Kita mau datang dengan sikap hati yang benar pagi hari ini. Amin saudara. Yuk kita nyanyikan lagu Menikmati Kasih. Haleluya. Katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku anugerah-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar musik menyembah. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kelepasan ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, rapapapapapapapapa.
Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Karena Dia sungguh baik. Karena Dia sungguh baik. Seringkali kita melupakan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Pagi hari ini biarlah Tuhan mau datang kepada engkau. Tuhan mau menghampiri engkau. Roh Kudus mau hadir di hatimu. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yes, thank you Lord. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas
sepanjang hidup kami. Ku mau tetap cinta, ku mau tetap setia selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau, kami mau persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Tapi aku menyukai kasih setia, kata Tuhan. Pengenalan akan aku, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar formalitas, bukan sekedar ritual, bukan sekedar korban bakaran, tapi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ora masyanda ya rala bakaralaba. Yesus Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. That is all about you. It's all about you.
Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. That it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita dengan apa adanya kita mau datang sama Tuhan. When the music fades, all the strip away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. That it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. That it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
puji, layak Engkau disembah. Semuanya tentang-Mu Tuhan, semuanya tentang-Mu Tuhan. Penyembahan kami, puji-pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kiralaba syakaralaba, orama syikirana yaralaba, hinama syakaralaba yaralaba. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini Tuhan. Hiralaba syakarana makaralaba, orama syikiralaba yarata yarala. Haleluya, haleluya. You are the center, Lord. You are the center, oh Lord. Hinayaralabashi kiratayaralabashi. Hinayaralabashi kiranayaralabayarala. Hinayaranamasandakaralabayaralabayarala. Hinayarabashi kiralabayaralabayaralabayarala. Hinakasya karatayaralabosi kinamasakarata. Hinamashikita kamasakaratamasy kiralabasande. Hinamashikiralabasandakaratamaya karalaba. Onamasya karalabasi kinayaralabo yarala. Haleluya. Hinamashikiralaba yaralaba yarala. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, Lord. Yes, dear. Sungguh Tuhan Kau layak disembah, ditinggikan, dipuji di tempat ini Tuhan. Kau datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib untuk tebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Kau telah beli hidup kami dan hidup kami telah lunas dibayar. Kami sadar Tuhan bahwa hidup yang kami punya hari ini bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam hidup kami, tubuh kami, semua milik Tuhan. Dan karena semua milik Tuhan, kami katakan layak Engkau Tuhan untuk kami puji, layak Tuhan. Engkau untuk kami sembah, layak Tuhan. Kami mengabdikan hidup kami buat Tuhan. Pakai Tuhan seluruh nafas kami. Pakai seluruh hidup kami. Pakai seluruh pengabdian kami. Untuk muliakan nama Tuhan. Di tempat ini Tuhan Kau berdaulat. Di tempat ini Tuhan Kau punya hak untuk lakukan apapun yang Kau mau lakukan atas hidup kami dan melalui hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami hormati Engkau di tempat ini, kami teduhkan diri kami di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami sungguh-sungguh buat apa yang Tuhan punya buat kami. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Bantu kami untuk ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami. Selaraskan hidup kami. Untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Pagi ini kami berikan ruang bebas untuk Tuhan menyatakan apa yang jadi keinginan-Mu, isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Sebentar kami siap duduk, dengar apa yang Kau mau katakan. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk semua. Shalom, selamat pagi semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru Imlek, Kyonghi buat semuanya yang merayakan. Kyonghi, wah masih pakainya merah-merah nih semua nih.
Tapi Imlek kita udah mulai berubah ya, ada yang merah, ada yang putih, yang biru, yang hijau, bebas-bebas aja. Tapi suasananya tetap sama. Ya senang sekali hari ini kita bisa berkumpul semua, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan semua di tempat ini. Nah biar lebih lebih santai, lebih meriah dikit, boleh gak saya undang kita bangkit berdiri dulu sebentar, coba fellowship satu sama lain di sini. Mumpung yang belum ketemu kemarin, Kyong Hee, selamat tahun baru Imlek. Yang mau bagi-bagi angpau juga boleh. Wow. Oke, kalau sudah boleh kembali duduk, boleh saya undang Pastor Arif untuk maju ke depan. Yuk kita mau siapkan persembahan kita pagi hari ini. Silakan Pastor. Thank you Pastor Dan. Shalom semuanya. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-38. Lukas 6 ayat 38 sebagai pengantar kita sebelum kita memberi. Saya bacakan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ayat ini sebetulnya menggambarkan sebuah transaksi gandum di zaman kuno pada zaman itu. Kalau kita membeli gandum pada zaman itu, maka akan ditakar. Dan takaran itu kalau gandum kadang-kadang kan ada udara, kan itu nggak padat ya. Gandum itu kan kayak tepung gitu. Jadi sebagai pembeli yang baik, penjual yang baik, maka sang penjual itu akan memadatkan, akan mengguncangkan takaran gandum itu, supaya saudara bisa mendapatkan takaran yang maksimal, yang dipadatkan, yang diguncangkan. Nah ini menggambarkan bagaimana Tuhan kita, kalau Tuhan itu mau memberi kepada kita, dia tuh gak tipu-tipu Bapak Ibu. Dia tidak akan memberi dengan pelit, tidak akan memberi dengan hitung-hitungan. Tetapi syaratnya di awal dikatakan berilah. Yang pertama bagian kita adalah untuk memberi. Dan memberi itu adalah gaya hidup umat perjanjian baru. Gaya hidup orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Udah gak usah diperdebatkan lagi apakah kita harus memberi atau tidak. Karena itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan berilah. Kalau engkau memberi seperti gaya hidup bukan karena paksaan, tetapi engkau sadar bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang akan memberikan kembali kepadamu suatu takaran yang baik, yang jujur, yang adil, yang dipadatkan, digoncang, dan bahkan tumpah lebih dari apa yang dapat kamu tampung. Itu adalah arti makna dari ayat ini. Dan kemudian ditambahkan di situ, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah ribaan ini apa ya? Saya juga pelajari, ternyata ribaan itu bisa mengandung arti ke dalam pangkuanmu. Pada zaman dahulu kalau orang itu menuai, maka jubah itu ada kantong besar. Dan pangkuan itu artinya dia akan memakai jubah, kan enggak pakai celana jeans gitu ya. Mereka pakai jubah. Dan di dalam jubah itu ada kantong, tempat untuk mereka menampung tuaian. Yang artinya pangkuanmu itu adalah diberikan langsung kepada kantongmu. Diberikan langsung kepada ribaanmu, keuntunganmu, labamu. Ya kalau dalam konteks kita hari ini akan diberikan langsung kepada rekeningmu ataupun bank onlinemu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang menunda-nunda. Waktu kita memberi, dia akan membalas dengan pemberian yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang melebihi dari apa yang dapat kamu tampung di dalam pangkuanmu. Dan itu adalah maksud Tuhan bagi kita. Makanya Bapak Ibu, yuk kita memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan pasti akan mengembalikan bahkan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan, kita doakan. Dan ini menjadi satu sikap dan gaya hidup orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Yang siap memberi katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di mana kami datang, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau dengan suara kami, dengan hati kami, tetapi dengan juga harta yang Tuhan sudah titipkan, berikan kepada kami. Kami mau berikan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa kami adalah umat perjanjian baru. Kami adalah umat yang hidup dalam kerajaan Allah, yang memiliki gaya hidup memberi, yang suka memberi. Karena kami tahu bahwa pemberian itu akan memberikan dampak buat pelayanan di gereja ini. Akan memberikan dampak buat orang-orang di sekeliling kami. Dan terlebih lagi, hal itu akan ditambahkan kembali kepada ribaan kami, kepada pangkuan kami. Bukan maksud kami untuk mendapatkan kembali, tetapi ini adalah firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Engkau yang akan memberikan lebih jauh melampaui dari apa yang dapat kami tampung. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mau memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan pemberian ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih karunia. Haleluya. Amin. Mari kita memberi, kita bisa memberi lewat QRIS ya di depan. Atau kantong kalau mau memberikan cash masih bisa, kantong-kantong yang diedarkan. Dan juga kita bisa memberi lewat apa yang disampaikan oleh teman-teman kita ya. Nanti dikumpulkan kembali atau taruh kembali di kantong depan. Nah, berikutnya saya akan memberikan pengumuman doa pekerja setiap minggu keempat atau setiap akhir Selasa ya di setiap bulannya seluruh pekerja yang terlibat di dalam pelayanan baik UMAS, baik untuk pujian penyembahan ataupun doa ya untuk KC, maka kita akan berkumpul di Kemanggisan tempatnya Pak Sedan pada jam 19 tepat ya. Jangan telat. Apalagi musim hujan, kalau berangkatnya mepet-mepet nanti sampainya jam 8, udah enggak fresh lagi. Jadi doa pekerja nanti pada hari Selasa jam 6 di Jalan Kemanggisan Raya nomor 4A. Ya, tolong dikoordinasikan untuk setiap kepala departemen. Yang kedua, wow ada pembicara. Ya diimport. Wah, untuk ibadah senior 26 Februari Bapak Sutikno ya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silahkan Bapak Ibu UMAS untuk hadir tanggal 26 Februari ini hari Kamis di Apartemen Permata Surya 1. Ajak teman-teman ya, ajak orang-orang yang mungkin bahkan belum percaya Tuhan supaya mereka mengalami kebenaran Tuhan. Oke, nah yang ketiga, pengumuman yang ketiga memang tidak ditampilkan atau tidak ditulis. Ini khusus untuk core team, tim inti Kingdom Embassy dan juga pengerja. Sekali lagi, nanti tanggal 4-5 April. Kapan Bapak Ibu? 4 dan 5 April. Paling gampang begini. Nanti kalau ada Jumat Agung itu tanggal 3 April. Jumat Agung. Nah besoknya itu para pekerja core team akan kumpul. Kita akan adakan fellowship, doa, dan untuk strategi bersama-sama mencari wajah Tuhan sebagai satu bagian untuk pekerja, hanya untuk pekerja dan core team di Gadok nanti ya, untuk Wisma Markolina ya, sama seperti tahun lalu. Jadi nanti akan dihubungi sekali lagi kepala departemen untuk dapat memperhatikan jajarannya atau para pekerja yang ada di dalam naungannya untuk kita ajak, dan ini adalah sifatnya wajib ya. Karena apa? Ya wajib itu bukan berarti paksaan, tapi memang kita perlu komitmen. Karena gereja ini tidak mungkin berjalan tanpa komitmen. Dan kita mau bersatu, menyatukan hati kita bersama-sama. Nanti bisa mendatangi Pak Herdi ya untuk pendaftarannya atau untuk informasi. Kalau enggak Pak Herdi nanti boleh datang kepada saya juga. Nah demikianlah pengumuman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, doa anak, maaf. Bapak Ibu, untuk saat ini untuk anak-anak boleh menjumpai orang tuanya.
Kita mau doakan rilis mereka sebelum mereka masuk ke ibadah mereka. Supaya Tuhan berbicara kepada anak-anak kita dan mereka semakin diteguhkan akan panggilannya. Ya, yuk kita bangkit berdiri untuk yang punya anak dengan anaknya. Terus kita temui orang tuanya. Orang tua silahkan tumpang tangan, peluk anakmu. Nyatakan bahwa aku berkenan kepadamu, aku bangga kepadamu. Bahkan Tuhan Yesus juga bangga akan kamu. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk anak-anak yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau mengajar mereka di dalam kebenaran firman. Kami mau lepaskan iman orang tua supaya impartasi iman, impartasi wisdom ataupun hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada orang tua juga dapat diwariskan kepada generasi penerus, kepada anak-anak panah ini. Dan kami percaya ketika mereka masuk ke dalam ibadah mereka, untuk ibadah youth, untuk ibadah children, mereka juga akan mengalami firman Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, kebenaran-Mu yang menjadi kebenaran yang mutlak, absolut dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka tumbuh besar, mereka tidak akan diguncangkan oleh nilai-nilai dunia. Mereka tidak akan digoncangkan oleh budaya dunia. Tetapi mereka akan berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka akan bersinar terang. Mereka akan menjadi dampak buat orang-orang di sekelilingnya. Lindungi mereka, sertai mereka, berikan pengertian, berikan hikmat-Mu supaya mereka menjadi pelajar-pelajar yang sangat cakap. Dan mereka akan menjadi pelajar-pelajar yang lebih dibandingkan generasi mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami lepaskan anak-anak kami untuk belajar dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak silahkan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, silakan anak-anak boleh ke atas, kelasnya masing-masing youth. Juga sudah ada komunitasnya sendiri, dipersilahkan. Jadi tanggal 4 dan 5 April tadi itu retret. Itu sebutan gampangnya, kita akan retret bareng. Tapi jangan khawatir, dari Pastor Arif mungkin agak ketakutan, wah kita doa terus 2 hari, enggak. Itu retret, kita akan juga team building, kita akan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kita semua. Jadi nanti tolong ya, ketua departemen dikoordinasi semua yang ada di bawahnya untuk pastikan daftarkan sebelum itu karena tempatnya kita harus persiapkan. Oke, jadi itu pengumumannya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, bilang sama-sama spesial. Nah, hari ini pembicara yang akan bicara ini teman lama saya. Kalau saya keluarin daftarnya mungkin panjang, kita nggak selesai khotbah karena beliau ini seorang hamba Tuhan yang punya banyak kemampuan. Saya mengenal dia sudah sangat lama, bisa dibilang kita bertumbuh di era yang sama. Biarpun bertumbuhnya nggak bareng, tapi eranya sama. Kita kenal udah dari zaman penjajahan Belanda, lewatin Jepang, itu kita udah lewatin semua, masa asam, garam, pahit, manis, ya ada semua, campur aduk. Dan selalu bersinggungan selama bertahun-tahun ini. Dan saya dengan senang bisa bilang beliau hamba Tuhan yang konsisten, yang setia. Dan zaman sekarang istilah konsistensi, kesetiaan itu jarang. Kadang-kadang kita ketemu hamba Tuhan muncul ke permukaan, berapa lama dipakai Tuhan, habis itu hilang. Tahu-tahu kita dengar udah jatuh, pisah sama istrinya, keluarga berantakan. Tapi beliau ini bertahun-tahun kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Dan hari ini dia ini menggembalakan satu gereja yaitu Citri Freedom yang beribadah di tempat ini. Jadi dia adalah tuan rumah yang bermurah hati meminjamkan kita untuk pakai tempat ini buat beribadah di hari Sabtu. Beliau gerejanya di hari Minggu di tempat yang sama. Beliau sudah menikah, nanti bagian-bagian itunya biar dia yang perkenalkan sendiri. Dan Pastor Mike ini suka sekali mengajar. Jadi siap-siap hari ini dengar khotbah 2 jam, siap? Siap? Siap gak nih? Kalau gak siap dia lebih lama lagi, 3 jam, siap? Jadi kita sambut dengan meriah, yuk kita bangkit berdiri sama-sama berikan tepuk tangan. Pastor Michael Tenggala, silakan bro. Ini mic-nya. Feel free mau khotbah 2 jam, 3 jam, dipersilakan Pastor.
Oke, silakan duduk semua. Thank you, Pastor Daniel, Pastor Mona. Tadi Pastor Daniel udah bilang, kita kenal udah lama dari zaman penjajahan Belanda ya. Dari masuk lubang buaya, keluar masuk gua singa. Oke, ya saya seorang bapak, first of all, ya. Before saya seorang bapak, saya seorang suami. Dari satu orang istri, 2 orang anak. Anak-anak saya membantu saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Betul ya? Orang tua di sini ada yang relate? Anak tambah banyak, jadi gini. Saya pernah satu kali, ada satu gembala bilang gini ke saya. Kalau kamu mau bunuh kau punya ego, kamu menikah. Kalau masih belum mati juga egomu, kamu dikasih anak. Yang sudah punya anak ngerti lah. Jadi sometimes buat saya it's been a blessing bisa melayani. Thank you Pastor Daniel, thank you Pastor Mona. I think untuk membiarkan seseorang untuk bicara di rumah kita, nggak segampang itu kita pilih-pilih orang, nggak cap cip cup ini siapa yang bisa apa segala macam, enggak. Oke, jadi I want to make sure pastikan bahwa apa yang saya bagikan ini bermanfaat, bisa membantu saudara-saudara untuk bertumbuh. Oke, ya. Biar Kristen, mari kita buka 1 Samuel 30 ayat 3-8. Yang masih bawa Alkitab tulis ada? Alkitab buku masih ada? Atau semua udah pakai handphone suci sama iPad suci? Oke, 1 Samuel 30 ayat 3-8. Saudara gini, sebelum saya lanjut ya, tolong mukanya jangan tegang. Oke. Kalau di tempat saya biasanya suka ada yang itu bikin saya nggak tegang. Kalau saudara tegang, saya tegang loh. Jadi tambah lama loh. Saudara pilih dah mau yang mana. Oke. 1 Samuel 30 ayat 3-8. Dibilang begini, ini cerita yang jujur untuk saya mau ngomong di situ, saya mikir, saya mau sharing apa? Gerejanya Pastor Daniel, orang yang ngajar, saya mau cerita apa lagi di sini, gitu kan? Sampai kemarin banget baru saya, saya mau share ini. Oke, dikatakan begini, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ada yang pernah kayak begini? Saudara pernah ngalamin posisi kayak begini? Saudara nangis sampai saudara nggak keluar suara. Saudara mau berdoa, saudara nggak tahu mau berdoa apa. Ya, ini keadaannya Daud waktu itu hari. Dibilang gini, terus ayat kelima, juga kedua istri Daud ditawan. Oke, ini perjanjian lama ya, jangan ditiru ya, 2 istri Daud. Jangan itu nggak penting. Pokoknya adalah istrinya ditawan, oke? Jadi kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu. Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ini Tuhan berfirman sama Daud, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. In English dia bilang keren banget, dia bilang begini, Tuhan bilang ngomong gini, for you shall overtake them and without fail recover all. Sama-sama katakan recover all.
Oke, hari ini saya diberitahu tentang tema saudara tahun ini about breakthrough, ya, soal breakthrough. Terbanyak di awal tahun kita pump up, kita semangat. Wah, breakthrough this year, breakthrough. Januari breakthrough, Februari breakthrough, bulan Juni mulai bingung. Betul gak? Kita mulai bingung. Wah, breakthrough. Breakthrough-nya mana nih? Kok keadaan gak tambah bener? Keadaan malah tambah runyam. Ya kan? Nah, lalu habis itu apa? Kita hilang orientasi. Kita lost focus, kita hilang orientasi, dan kita akhirnya mengerjakan apa yang tidak Tuhan suruh kita kerjakan. Karena kita kejar hasil. Kita mau breakthrough, pokoknya whatever it takes breakthrough. Tapi we do it the wrong way. Nah, hari ini saya mau bagikan sesuatu yang saya tadi bilang, saya berdoa ini menolong saudara semua untuk berjalan dalam musim ini. Oke, jadi Daud dalam kondisi yang gak baik. Oke, Daud kondisi gak baik. Satu kali Daud pulang perang dan lihat kampungnya terbakar habis, hancur. Ya, gak cuma diserang, tapi istrinya ditawan. Terbanyak dari kita we are fine untuk perang melawan faktor luar. Asal jangan kita mesti perang lagi di rumah. Relate gak? Betul kan? We're okay sama everybody else. Kita orang serang kita dan segala macam. We're doing fine. Sampai satu kali kita pulang, and then we finally find kita ketemu keadaan bahwa anak kita nggak ini sama kita, nggak, hubungan kita sama anak nggak baik, hubungan sama istri nggak baik, mereka nggak percaya sama kita, and everything, ya kan? Nah, banyak hari ini yang mentor saya bilang begini, jangan sampai kamu hebat di luar, tapi kamu hancur di dalam. Dia bilang, kita kejar yang di luar. Kita kejar semua pengakuan approval dari luar. Tapi kalau kita nggak diterima di dalam rumah sendiri kita nggak dihargai, kita nggak dihormati. Nggak ada artinya. Tadi Mas Daniel bilang, banyak orang yang banyak hamba Tuhan sebentar muncul, sebentar hilang. Saya belajar satu hal, saya bukannya bilang bahwa I'm better. Cuman buat saya set our priorities right. Kadang kita lebih peduli pandangan orang di luar, lebih dari pandangan Tuhan terhadap kita. Karena gini, kalau semuanya kita bilang begini, demi pelayanan, kita mesti fake it till you make it. At the end of the day, waktu kita jatuh, semua yang biasa undang kita will left. Iya kan? And then kita apa? Kita sendiri. Yang kita perjuangkan selama ini gone. Berarti kita salah memperjuangkan hal-hal yang penting kan? Nah, Daud dia dalam kondisi dia desperately need God. Itu keadaan Daud hari itu. Ada ketidakpuasan, ada ketidaktenangan, ada rasa putus asa, sampai Alkitab bilang begini, pedih hati. Bahasa yang dipakai. Saudara perlu tahu orang yang jalan sama Daud bukan orang-orang yang alus-alus, bukan. Ini orang-orang kasar semua nih. Ini orang-orang kasar, ya. Dia di tengah-tengah orang kayak gitu. Oke, Daud memang diurapi Tuhan. Daud diurapi Tuhan. Tapi sekarang posisinya dia sedang melarikan diri dari orang yang harusnya percaya sama dia. Orang yang harusnya angkat dia. Orang yang harusnya mengasihi dia. Raja Saul, dia lagi lari dari Saul. Dan dalam situasi ini Daud sangat sadar dia butuh namanya breakthrough. Nah, berita baiknya gini. Tuhannya Daud hari itu adalah Tuhan kita hari ini, amin. Tuhannya Daud hari itu adalah Tuhan kita hari ini. Kalau Tuhan bisa
tolong Daud hari itu, percaya bahwa Tuhan bisa tolong kita hari ini. Nah, yang saya mau share ada beberapa poin. Yang pertama adalah waktu kita dalam posisi terjepit, refuse discouragement. Tolak itu. Oke. Saya ada sedikit cerita soal itu. Saudara kalau tahu, saudara mungkin nggak tahu, kita dulu backgroundnya sama, saya sama Pastor Daniel. Saya sampai satu titik yang saya bilang, saya nggak percaya gereja. Buat saya gereja adalah tempat orang berpolitik, tempat orang ngomongnya sih rohani ya. Kalau lu jatuh datang di gereja diterima segala macam. Tapi pada kenyataannya omong kosong. Orang jatuh dibuang, dikasih udah jatuh ketimpa tangga, dilempar duren. Alasannya efek jerak. Itu bukan efek jerak, itu nyiksa. Gitu. Jadi saya ngelihat praktek kayak gitu. Dibilang kita mesti ini Tuhan apa segala macam, tapi yang dibicara duit terus. Itu yang saya lihat. Sampai saya bilang gini, saya nggak mau. Jadi dulu gembala saya yang dulu itu suka udah kira-kira dia bujuk saya untuk saya mulai gereja itu 5 tahun. Dengan segala macam cara dia bujuk saya. Dengan segala macam cara. Sampai dia nanya gini, kamu butuh apa? Dia bilang begitu. Udah, perpuluhan lu kelola aja semua. Terus dia bilang begini, perpuluhan gue kelola. Kalau perpuluhan turun, gue rubah dong cara gue khotbah. Karena dapur gue mesti ngebul. Bilang gitu. Wah, dia udah pusing. Dia udah kong kali kong sana, kong kali kong sini supaya saya mau. Tetap nggak jalan. Semua nggak jalan. Sampai satu kali, saya lagi di coffee shop. Saya sukanya di coffee shop. Kalau Pastor Daniel di lapangan padel. Saya ditarik-tarik terus di lapangan padel nih. Takut saya melawan dia. Ntar saya di Bandeha kelar saya. Jadi saya bilang gini, saya lagi duduk gitu ya. Terus kayak Tuhan ngomong sama saya bilang gini, dia kasih saya cerita yang soal Petrus nangkap ikan. Dia bilang sama Tuhan, weh, Tuhan bilang gini, coba lu sekarang ke arah yang lain dong lu lemparinnya. Terus Petrus ngomong gini, semalam-malaman nih gue di sini. Maksudnya gini, ini anak tukang kayu suruh nelayan untuk nangkap ikan. Coba sekarang gini, kalau ada orang datang sama saudara, beda profesi sama sekali, bukan keahliannya, dia suruh saudara melakukan hal yang mesti jadi keahlian saudara. Saudara bikin gak? Belum tentu. Kalau Petrus waras dia gak bikin. Tukang kayu, nyuruh ngajar nangkap ikan. Ya gak mungkin lah. Tapi lucunya gini, Petrus nurut. Terus Tuhan datang sama saya gini, what if you succeed? Selama ini what if saya, what if I fail? Dia bilang gini, what if you succeed? Baru itu kayak datang bilang gini, hidup yang paling tidak enak adalah hidup dalam kondisi what if. Kalau dulu gua gini. Menyesal adalah paling gak enak kan dalam hidup kan. Menyesal. Jadi waktu itu saya datang, saya discourage banget soal gereja. Saya bilang ini saya lose hope lah sama namanya gereja. Omong kosong lah gereja-gereja ini. Cuma ngomong doang. Saya mau main musik aja, saya gak mau urus yang lain. Saya bilang begitu. Terus satu suara doang yang bilang sama saya gini, this time try it with me. Di situ gini, saya begini, iya kali ya, bisa kali ini. Bisa aja jalan nih. Cuma saya belum ambil langkah. Saya orang yang suka berpikir 5 kali, 6 kali, 7 kali untuk melakukan sesuatu. Apalagi yang kayak begini nih, ya kan. Nah udah nih, istri saya sakit. Cancer. Istri saya sakit cancer, itu membuat saya mempertanyakan begini. Buat orang-orang yang dekat sama saya ngomongnya gini, dosa apa lu? Coba lu periksa hidup lu. Bini lu bisa sakit. Jangan-jangan lu tuh yang bikin dia ini. Wah, tertuduh juga kan?
kayak gitu. Jadi kita mulai, discouragement ini bikin kita, I'm asking the wrong questions. Sampai satu kali saya di Singapura, itu istri saya bilang gini, lu keluar pokoknya jangan ada di kamar gue mau doa doang sama Tuhan, lu ngopi terserah, ntar kalau kita mau dinner baru kita ketemu. Dia udah kayak gitu. Jadi saya keluar, saya ngopi. Jadi kayak tiba-tiba ada kesadaran ngomong gini, saya tanya gini, Tuhan mau saya belajar apa sih? Itu instant jawabannya, Tuhan bilang gini, semua yang lo takutin, yang fatal dalam hidup manusia itu cuma mati. Kalau hidup mati lu gua yang atur, apalagi cuma kehidupan sehari-hari lu. Waktu itu, that day, I make decision. Okay, I'll do it. Istri saya didiagnose cancer bulan Agustus. Agustus September gitu. Oktober kita cari pengobatan. November dia mulai kemo. Waktu November itu dokter bilang begini, kamu 12 cycles, dia bilang begitu, 12 cycles untuk kemo. Karena dia getah bening, dia nggak bisa dioperasi. Jadi itu ada di sistem darahnya dia. Udah gitu, begitu mulai kemo pertama, besoknya kan kita ketemu dokter kan. Dokter bilang gini, oh nggak perlu 12 cycle ini kayaknya, 6 cycles cukup. Saya mulai, kayak jerawat ini penyakit gitu loh. Mana ada sih kayak begitu. Saya diam aja tapi masih 6 cycles kan. Kemo kedua kali, 2 minggu sekali kita kemo, akhir November ya. Begitu masuk kemo ketiga, dokter bilang begini, terakhir ya, ini bulan ya. Saya mulai begini, dok, yang benar aja dok. Bukan bisul nih, lu dari 12 cycles, 6 cycles, and then cuman 4 kali kemo gitu loh. Terus kayak ada suara lagi di hati saya begini, susah ya lu ya. Berdoa minta sembuh, gue kasih sembuh, lu gak percaya. Saya bilang gini, ya juga salah juga gua. Ya udah diam lah, saya bilang gini, ya udah dok, kita lihat. Udah nih, akhir bulan, dokter datang yang ini, akhir tahun tuh. Itu waktu itu Yosa, Lori semua datang ke Singapura, kita makan-makan lah apa segala macem. Lia udah rontok rambutnya apa gitu. Cuman itu waktu saya bilang gini, yakin nih dok, terakhir nih. Iya terakhir. Yang gak percaya sekarang siapa? Istri saya gak percaya. Jadi kita bilang gini, oke, kalau mau make sure gimana? Radiasi. Tiap hari, 5 hari seminggu, 5 menit doang pak. Tembak 1 titik gitu 5 menit terus pulang. Saya berasa kayak orang bego ya gue ya. Ini kayak begini. Tapi habis itu kelar, bener-bener kelar. Dan itu yang buat saya gini, gila ya Tuhan ya. Dan waktu Januari itu saya bilang yes pertama kali. Untuk saya jadi hamba Tuhan full time. Nah, waktu saya bilang iya. Nah, ini saya bilang soal discouragement. Mulai ada muncul suara, gue mau lihat Michael berapa lama jadi hamba Tuhan. Karena saya gak salahin yang ngomong, karena kalau mereka tahu saya, mereka akan ngomong juga hal yang sama. Gitu. Jadi buat saya ketawa aja, oke lah. Gitu. Nah, mulai discouragement demi discouragement datang. Kamu gak akan berhasil bangun komsel. Kita udah lihat lah, kita di Paniko berapa lama lah, dia bilang begitu. Mana ada cool yang ini, mau siapa yang lu lihat? Jadi semua masuk gitu. Cuman buat saya bilang, kalau saya pilih dia untuk percaya bahwa saya nggak akan pernah bangun komsel yang sehat, sampai hari ini saya nggak punya komsel. Cuman buat saya, I refuse discouragement. Saya build aja anyway. Saya start gereja 2 tahun kemudian COVID. Ya ampun, saya bilang dosa apa saya ini. Kayaknya komsel baru 1 loh. Lepas masa COVID, komsel kita dari 19. Saya cuma lihat bilang gini, bukan saya bisa, saya juga gak tahu caranya.
Kalau orang datang sama saya tanya formula, saya nggak bisa jawab. Karena nggak ada master key-nya. Saya cuma bikin yang Tuhan suruh, gitu aja, kelar. Nah, saya tulis di sini, discouragement is the enemy's way of convincing you that it cannot get better. Discouragement itu iblis sedang meyakinkan kita bahwa keadaan itu nggak akan jadi lebih baik. Itu discouragement. Saya belajar bahwa in every situation saya mesti bisa mendefinisikan sesuatu dengan benar. Karena kalau saya gagal di definisi, saya gagal di semuanya. Ya, karena kita nggak bisa bertumbuh melewati kita punya discouragement. Dan Daud hari itu dia harus memutuskan yang penting. Saudara kalau lihat tadi pembacanya, ada imam yang sama-sama Daud. Ada imam, bukan nggak ada imam, ada imam. Tapi Daud bilang begini, dia bilang sama tuh imam, bawain gue punya kain efod. Saudara tahu nggak, kain efod itu hanya kain yang dipakai imam kalau dia mau ketemu Tuhan. Daud sadar sebelum dia raja, sebelum dia jadi raja, dia itu imam. Dia di ladang, di padang mengembalakan domba, cuma dia sama Tuhan. Dia kembali ke ground zero. Jadi dalam discouragement, ada bagusnya kita balik ke titik awal. Bahwa kita mengerti siapa kita dulu sebelum Daud, di bahasa Inggris bilang begini, David was greatly distressed. Lalu di 30 ayat 6b-nya dibilang begini, but David encouraged himself in the Lord, his God. Peperangan pertamanya Daud adalah peperangan melawan discouragement. Your first battle, pertempuran pertama saudara adalah selalu against discouragement. Kalau saudara nggak bisa lawan discouragement, you cannot move forward. Discouragement kayak apa? Kabar buruk dari dokter. Kabar buruk dari keluarga. Ya kan? Wah, anak lu nih depresi gini. Once kita nggak bisa lawan itu, kita nggak bisa move forward. Your first battle is not the obvious battle. Yang kita pikir pertama bahwa pertempuran kita adalah melawan penyakit, sebenarnya bukan. Pertempuran pertama kita adalah akibat yang timbulkan waktu ada penyakit itu. Apa? Kita down. Itu pertempuran pertama kita. Pertempuran pertama kita selalu internal, bukan eksternal. Dan kita selalu sibuk untuk bertempur melawan yang di luar. Itu gini, waktu kita kayak begitu, itu bikin kita stuck. Dan itu akan intimidasi kita. Bahwa sejak kita jawab iya sama Tuhan, kok kayaknya sejak kita diurapi gitu loh, untuk jalan dalam tujuan Tuhan, kok kayaknya kita kena masalah terus. Pernah rasa kayak gitu? Pernah ya? Kok masalah terus? Lalu keadaan seakan-akan mendikte kita, mepetin kita untuk deviate, mulai melenceng dari tujuan itu semua. Lalu habis itu ada pikiran masuk, disusupi bahwa gini, you're not worth it. This ministry is not worth it. Ini cuma nyusahin doang. Saya selalu bilang begini, kalau iblis gak bisa bunuh kita, dia akan disorientasi kita. Dengan segala macam intimidasi. Sejak Tuhan taruh tangannya atas hidup Daud, sebenarnya dia sudah masuk dalam satu pertempuran. Bukan karena Daud salah. Bukan karena Daud salah. Hanya karena Daud dipilih. Don't get it wrong gitu loh. Jangan salah mengerti ini. Saudara masuk dalam masalah bukan karena saudara kadang-kadang bukan terlebih sering bukan karena saudara bikin sesuatu yang salah. Hanya karena saudara bilang iya. Dan iblis lihat itu sebagai ancaman. Ya. Jadi tapi masalahnya kalau kita nggak ngerti, kita pikir ini untuk ngancurin kita, tapi sebenarnya bukan. Saudara lihat, Goliat apa sih dalam posisi Daud?
Buat saya Goliat adalah platform yang Tuhan taruh dalam hidup Daud supaya Daud jadi raja. Tapi kita lebih sering lihat Goliat sebagai ancaman yang untuk bikin Daud mati kan. Different perspective. Oke. Jadi pengurapan yang Daud terima waktu pertama kali Tuhan pilih dia, itu masih ada loh di hidupnya. Dan pengurapan, gini, saudara mesti tahu pengurapan itu datang sama saudara buat apa? Apakah untuk bertahan atau untuk promosi saudara? Nah, Daud dan kasusnya Daud, pengurapan datang sama dia supaya dia dipromot, bukan supaya Daud bertahan. Jadi untuk dipromot wajar kalau ada tantangan. Wajar kalau kita butuh terobosan. Wajar kalau ada tekanan. Karena setiap promosi akan selalu mengundang perlawanan. Selalu. Setiap kali kita merasa putus asa tanpa alasan yang jelas, ya, kita mesti sadar, mungkin Tuhan sedang bawa kita naik level. Karena kita ini orang, terlebih sering kita tuh kayak autopilot. Pernah nggak kita kurasi pikiran yang masuk ke kita punya pikiran? Kok kita bisa mikir kayak gini ya? Nggak pernah. We just think. Kita mikir aja. Tapi kita nggak pernah cari tahu akarnya dari mana kita bisa pikir ini. Nah, pernah nggak kita? Kok kita marah? Kok kita sedih? Kenapa kita bisa bereaksi sampai segitunya? Padahal kalau setelah dipikir-pikir, ini saudara setelah 3 tahun, saudara mulai mikir bahwa kayaknya nggak sampai segitunya deh. Ya, musuh nggak selalu menyerang lewat keadaan. Terlebih sering dia mencoba jebak kita dalam perasaan dan pikiran kita. Kadang-kadang ini, kamu udah nggak diurapi. Pernah berpikir kayak gitu? Tuhan udah nggak seneng loh sama kamu. Tuhan udah punya mainan baru. Dia udah gak seneng sama kamu. Makanya bisnismu sepi. Tokomu sepi. Ya kan? Kamu gak diberkati lagi. Kamu udah hilang momentum. 2026 susah. Bisnis susah. Pahit semua. Dan kita mesti memutuskan. Kita mau percaya itu apa yang lain. Nah, the thing about disappointment, dia akan bikin kita berhenti melangkah. Once you disappointed, saudara akan memilih untuk diam. Nggak mau moving forward. Kita berhenti melangkah bukan karena Tuhan berhenti pimpin kita. Tapi karena kita takut ambil langkah berikutnya. What if ini nggak berhasil? Nah, Alkitab berkata dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dalam begini, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Artinya apa? Daud pilih untuk mengalahkan kekecewaannya terlebih dahulu. Karena dia tahu kalau kekecewaan sudah menang dalam hidupnya dia sudah kalah sebelum pertempuran dimulai. Mungkin hari ini pertempuran terbesar kita bukan di luar tapi dalam hati. Dan kabar baiknya begini, pengurapan Tuhan gak pernah dicabut dari kita hanya karena kita capek. Lu capek. Panggilan Tuhan gak batal hanya kita sedang rasa bete, gak mood, sedang rasa kosong. Tekanan adalah tanda bahwa ada promosi. Pressure is always the sign bahwa akan ada promotion. Pengurapan dalam hidup kita adalah memastikan bahwa kita punya segala hal yang kita perlukan untuk dipromosikan. Amin. Jadi hari ini jangan kembali ke tempat lama. Defeat your disappointment. Dan ingat gini, Tuhan yang mengurapi kita, dia juga yang akan tuntun kita sampai kelar. Nah, kita mesti cari cara di mana kita bisa encourage diri kita di hadapan Tuhan. Betul gak? Nah, waktu itu teman-temannya Daud gak ada yang bisa bantu dia. Malah mereka lagi mempertimbangkan mau lemparin batu sama Daud, coba. Nah, Daud kembali sama janjinya Tuhan. Always come back to
to the promise of God. Daud punya self conviction bahwa Tuhan gak urapi dia yang kemarin hanya supaya dia mati hari ini. Nah, in every season of your life, always choose to agree with God. Karena selalu ada pilihan, kita mau in agreement sama iblis atau mau in agreement with God's promise. Make sure kita selalu setuju sama janjinya Tuhan. Yang kedua, return to God. Daud bilang begini, bahwa kemarin itu kain efod. Daud pilih priesthood sebelum dia menjadi seorang warrior. Efod itu priestly garment ya. Itu pakaian imam tadi saya sudah bilang, kain linen putih. Saudara pernah pegang kain linen? Pernah pegang? Itu tipis banget. Alasan mereka pakai pakaian linen yang sangat tipis dan ringan. Jadi kalau mereka menghadap Tuhan, mereka nggak usah kepanasan. They don't sweat it. Ya, mereka bisa calm di hadapan Tuhan. Jadi mereka nggak pakai yang berat-berat. Kita perlu pakai effort. Bahwa gini, waktu kita masuk dalam alam roh, kita taruh semua kita punya burden. Datang sama Tuhan bukan dengan segala macam sampai kamu berusaha, saudara berusaha bahwa meyakinkan Tuhan sayang sama kamu loh. Kita datang sama Tuhan karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Coba gini, saudara yang punya anak. Menyedihkan gak kalau saudara punya anak, mau datang sama saudara untuk cerita masalahnya aja dia bergumul. Sedih gak? Sedih kan? Mestinya kita jadi orang yang dia dengan gampang datang bilang begini, Dad, I have problem. Waktu dia messed up, pertama kali yang dia ini bukan lari. Waktu dia messed up, dia datang pertama sama kita. Nah, kain yang sama yang Daud pakai hari itu adalah kain yang sama yang Daud pakai waktu dia bawa kembali tabut perjanjian. Dia sedang bilang sama orang yang dipimpin, sebelum saya adalah seorang raja, I'm a priest. Dia bilang begitu. Nah, kita semua butuh effort waktu kita dalam posisi tertekan. Ya. Tapi terbanyak dalam posisi terjepit yang kita lari adalah kepada ego kita. Coba saudara pikirin, waktu saudara dalam posisi terjepit, saudara lari ke siapa? Egomu kah? Statusmu kah? Social standing? Apa kamu punya network? Apa kamu punya uang? Karena gini, hal-hal ini yang waktu kita lari ke hal-hal ini dalam keadaan terjepit, berarti this is your stronghold. Berarti bukan Tuhan lagi. Waktu awal, saya suka ngomong sama anak-anak sebelum begini, waktu awal-awal modal kita bangun gereja adalah gini, kita percaya sama Tuhan. Giliran sudah punya aset, kita lebih percaya aset daripada Tuhan. Make sense gak? Kita lebih percaya aset daripada sama Tuhan. Kita semua membuat keputusan berdasarkan aset apa yang kita punya. Bukan sama Tuhan lagi, bilang Tuhan ngomong apa. Kita lakukan A, bukan karena kita bisa lakukan A harusnya. Kita bikin A karena Tuhan bilang kita suruh bikin A. Kita bisa bikin A, Tuhan bilang ini, lu bikin Z. Kita mau gak bikin Z? Ya. Kita mesti yakin kita bisa doa, kita bisa tetap kembali sama Tuhan. Karena di situ anugerah Tuhan dilimpahkan sama kita. Jangan hanya kembali sama Tuhan kalau dalam pergumulan. Waktu saudara diberkati, kembali pada Tuhan. Dalam promosi, dalam kemakmuran, dalam banyak uang, dalam lebih banyak apapun. Make sure bahwa kita selalu balik sama Tuhan. Wahyu 1 ayat 6a. Mungkin ada yang bertanya gini, emang benar gua imam? Wahyu 1 ayat 6a bilang begini. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Bapaknya menjadi apa? Imam. Orang semua bilang begini, kutip-kutip ayat kan. Bilang sama itu gunung,
pindah, itu gunung pindah. Iya kan? Saudara gini, waktu saya baca itu ayat, to speak something, butuh keluar suara. My point adalah gini, your mountain recognize your voice. Gunung saudara, masalah saudara, mengenal saudara punya suara. Kalau saudara berdiri dalam otoritas dan saudara bilang itu gunung pindah, itu masalah pindah. Jangan bilang pindah ke tetangga ya, jangan. Gitu loh. Jadi, if you say gini, my problem is, go. Your mountain recognize your voice, bukan your voice. Your faith inside your voice. Dia kenal itu. Jadi Daud datang, dia tanya sama Tuhan. Daud datang, Daud datang, dia tanya. Oke. Hari ini orang kenapa doanya nggak dijawab? Karena dia datang sama Tuhan, dia atur Tuhan. Sering banget. Dulu saya suka dengar pendoa kalau berdoa itu ya. Atur Tuhan. Ya Tuhan, gue jujur ngomong. Sampai saya bilang gini kan. Di tempat saya banyak Ambon ya. Jadi saya bilang, Ale atur Tuhan tuh ya. Saya bilang gitu ya langsung. Belum jadi pendeta lu mau atur Tuhan. Habis itu kalau Tuhan gak bekerja sesuai dengan dia punya mau, dia kecewa. Salahnya siapa? Tuhan. Lah, Tuhan dikotakin sama kita. Ya gimana? Daud datang sama Tuhan, dia nanya begini, should I pursue? Haruskah gue kejar ini orang? Ini pertanyaan buat saya gini, gila ya, untuk seorang Daud yang terbiasa perang, untuk datang sama Tuhan tanya bilang begini, gue kejar gak? Karena kalau saya jadi Daud, I'm sorry, saya kejar aja, saya gak tanya. Orang gue biasa menang kok, Daud gak pernah kalah nih perang ini. Dia kejar nih, gue kejar aja nih semua. Apalagi orang-orang udah marah daripada gue yang dilempar batu sampai mati nih. Mending arahin batunya ke mereka kan. Kejar gitu. Tapi Daud enggak, dia bilang gini, dia pakai kain efod. Udah bilang gini, Tuhan saya kejar enggak? Kadang-kadang kita hari ini terlalu karismatik. Suka atur-atur Tuhan dalam doa, terus kita frustrasi karena kita desperate untuk minta Tuhan ambil posisi berpihak sama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Sedap. Situ anak keberapa? Iya kan? Kalau Tuhan di pihak kita berarti Tuhan gak pihak sana. Enggak bisa gitu. Lebih penting mana? Tuhan di pihak kita atau kita di pihak Tuhan? Kita di pihak Tuhan lah. Nah, Yesus ngajarin dia bilang ngajarin murid-murid waktu berdoa, dia bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Kan jadilah kehendakmu, bukan jadilah kehendak saya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Katakan begini, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Gini, simple aja. Orang yang battling with anxiety adalah orang yang gak mengerti ini. Tuhan janjikan apa? Jiwamu akan dapat ketenangan kan? If you live prayer, you will not at rest. Kalau saudara tinggalin doa, kehidupan doa, saudara gak akan bisa tenang. Itu udah pasti. Karena kita cuma complain to the thin air. Kita komplain aja. Karena dalam doa kita bisa lihat apa yang Tuhan pikirin. Tapi syarat dalam doa kita perlu ini. Untuk humble, gentle at heart. Baru kita bisa find rest. Baru kita bisa tenang di jiwa kita. Di situ baru kita hanya karena begitu kita bisa bilang kuk yang dipasang itu enak dan bebannya ringan. Tanpa itu semua
kita akan merasa bahwa ini beban, nggak worth it. Yang ketiga, recover all. Daud tanya sama Tuhan, kita kejar atau gimana? Tadi saya bilang gini, saya yakin dalam dagingnya Daud pasti mau kejar. Tapi dia tanya dulu sama Tuhan. Artinya gini, Daud sadar apa yang dia capai selama ini bukan karena dia bisa, tapi karena ada God factor. Ini karena ada Tuhan di situ, bukan karena dia jago perang. Waktu Tuhan bilang kejar, keadaannya Daud belum berubah. Istrinya masih ditawan. Waktu Tuhan bilang kejar, tapi Daud sudah dapat janjinya Tuhan. Waktu dia pegang janjinya Tuhan, dia bikin itu sebagai gambaran dari masa depannya dia. It was a picture of restoration and recovery. Karena gini, setiap berkat dari setiap pergumulan itu adalah sebenarnya undangan untuk masuk dalam pikirannya Tuhan. Banyak dari kita lewatin hal ini tentang doa. Tapi bagi saya gini, tidak mungkin kita bicara terobosan tanpa kita bicara tentang doa. Gak mungkin banget. Itu makanya gini, doa adalah disiplin rohani yang wajib. Banyak kita bilang begini, doa itu like eating your greens or go to gym. Ya kan? Hal-hal yang kita gak suka, makan sayur, buat olahraga, tapi kita suka pedal ya. Kita suka lah pedal lah, aman lah. Ya kan? Dan waktu kita lihat itu sebagai hal yang tidak menyenangkan, kita melewatkan sebenarnya ada sukacita di dalamnya. Let me tell you gini, prayer is your cheat code. Doa itu kalau kita punya. Dulu saya kalau main dulu tuh game itu Nintendo kah atau apa tuh? Yang dulu tuh kan ada tuh cheat code kiri kanan atas bawah AB begitu tuh langsung kita punya orang itu jadi powerful gitu kan. Saya dulu sering sampai saya hafal tuh. Tapi lucunya ayat Alkitab gak ada yang saya hafal dulu waktu kecil. Tapi cheat code itu saya hafal tuh. Karena ini kalau gue gak ini kalah nih ini. Main Counter Strike dulu. Nah, doa adalah unfair advantage. Keunggulan yang gak adil. Doa bukan cuma sesuatu yang harus kita bikin. Nih yang saya tulis buat kita gini. Doa itu akses ke pikiran Tuhan. Doa itu mendapatkan pikiran Tuhan, bukan hanya pikiran kita. Doa itu dapatin hikmahnya Tuhan, bukan hanya kita punya hikmat. Doa itu mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita bikin, bukan hanya apa yang kita ingin bikin. Doa adalah gini, tempat kita dapatin ide dari Tuhan tentang kita punya hidup. Doa itu bawa kita ke sistem yang lebih tinggi yang dia kasih kita strategi dari surga. Itu yang saudara butuhkan. Jangan perlakukan doa itu seperti list permintaan. Kita datang sama Tuhan kan dengan list permintaan kan. Ya, list permintaan dari A sampai Z permintaan semua. You will miss it. Karena janji Tuhan itu waktu gini, waktu Daud tanya dan dia diem. Dan Tuhan bilang begini, kejar. Bayangkan saudara datang sama Tuhan, saudara bawa list. Ya. A sampai Z. Kelar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan belum ngomong apa-apa nih. Terus kita cabut. Ngapain? Kayak bawa shopping list ke Tuhan, Tuhan Santa Claus gitu suruh. Enggak lah. Ya. Di sini Daud datang sama Tuhan dan Tuhan bilang gini, pursue. Kayak Tuhan bilang gini, I give you permission today to run after it. Tuhan kasih permission, kasih green light. Tuhan kasih, waktu kita datang sama Tuhan dan Tuhan bilang gini, Tuhan kayak kasih kita a chance to believe big. Untuk to dream again. To step into your purpose, untuk masuk dalam tujuan Tuhan buat kita. Jadi stop waiting untuk hal-hal yang kita takutkan terjadi dan gak akan pernah terjadi. Tapi ambil apa yang Tuhan punya buat ini gereja. Saya percaya banget Tuhan pegang ini gereja di tahun 2026.
Kejadian 13 waktu ini Tuhan datang sama Abraham, dia janji sama Abraham kan? Dia janji apa? Abraham punya anak. Ya kan? Kamu punya anak. Abraham umur berapa, Pak? Kakek-kakek. Suruh punya anak. Satu aja susah, dia bilang. Nah, sampai Tuhan perlu gini. Yuk keluar dari tenda lu. Kadang-kala untuk percaya sama Tuhan kita perlu keluar dari posisi nyaman kita. Tuhan bilang begini, look up. Artinya gini, lihat lebih jauh dari pandangan yang kita bisa lihat. Fix your gaze. Waktu COVID, pandemi itu, saya nggak nyukurin COVID, oke? But I enjoy COVID time. Kalau sih kita ngomong sama pendeta nanya begini, ngomongannya begini. Nggak tahu ngalamin apa enggak ditanyain. Kapan pandemi berakhir? Pertanyaan itu kan, $1 million questionnya itu kan. Dan mentor saya ngomong sama saya gini, sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Do you like what you see when the pandemic is over? Itu yang bikin saya rubah semua saya punya cara pandang. Dan saya gas terus, kerja terus, bangun terus dan segala macam. Kalau nggak ada COVID, kita nggak bisa dapat tempat ini. Makanya saya bilang, ayo enjoy COVID time. Waktu Tuhan kasih kita kesempatan untuk percaya dengan apa yang dia janjiin, ambil, percaya. Jangan second guess itu gak janji. Kalau Tuhan bilang begini, you will have your breakthrough this year. Saudara akan mengalami terobosan saudara hari ini. Better saudara percaya. Amin. Percaya aja. Mau apapun keadaan kita hari ini, percaya aja. Yang pertama Tuhan bilang begini sama Daud apa? Pursue. Artinya apa? Act. Bertindak. Atas dasar janji. Yang kedua begini, overtake. Ini overtake bicara soal percepatan. Bicara soal percepatan. Lalu dia bilang ini, recover all. Saudara mesti tahu. Waktu recover means to take back. Ambil kembali. It's yours in the first place. Ya, recover itu bukan ambil barang orang lain. Bukan. Recover itu ambil barang kita yang sudah pindah ke tangan orang lain. Dan kita ambil kembali. That's recover. Ya. Dan ini yang saya tahu. Waktu Tuhan pulihin kita, dia tidak memulihkan kita, kembaliin kita seperti awal. Enggak. Selalu lebih baik. Nah, coba lihat akhir ceritanya. Mereka kejar musuh, mereka nggak cuma dapat anak istri mereka loh. Ya kan? Mereka nggak dapat anak istri mereka. Mereka dapat harta lawannya juga mereka dapat. Dalam hati saya bilang gini, Daud dapat kepeng juga dia. Nggak cuma dapat dia punya anak istri, dia dapat balik harta musuhnya disikat juga bawa pulang. Ya iyalah, ya kan? Jadi ada bonusnya. Ada bonusnya. Mereka bawa pulang harta musuh mereka juga. Jadi when God restores you, He restores you greater than your whatever you lost. Ya, bukan cuma soal duit. Ada area-area dalam hati kita, dalam hidup kita yang kita pikir kita lost. Loss of time. Dan waktu Tuhan datang, dia restore itu. Itu amin gini. Itu lebih besar dari apa yang kita sendiri kita bisa kerjain. Saudara kalau kerja sama Tuhan kayak begitu. Saya tutup dengan ini. Saya challenge saudara begini. Apapun yang Tuhan sudah janjikan buat gereja ini, buat hidup saudara. Beranilah untuk percaya. Berani untuk percaya. Percaya itu bukan artinya kalian jalan mulus. Enggak. Selalu akan ada tantangan. Tapi begini, dasarnya apa? Janji. Setiap kali kita balik ke covenant, kita berhak atas janji. Amin. Saya berdoa hari ini apa yang saya bagikan hari ini bisa memberkati saudara dan saudara punya bekal untuk masuk ke musim yang baru dalam hidup saudara.
Tuhan berkati. Saya kembalikan pada my friend. Thank you Pastor Mike. Boleh gak kasih tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Mike. Saya harap kita semua tangkap sesuatu buat hidup kita pribadi maupun buat gereja ini secara kolektif. Saya percaya ada banyak sekali pesan-pesan di dalamnya yang kita harus aplikasikan. Dan banyak dari pesan dari Pastor Mike hari ini yang benar-benar sejalan, benar-benar paralel dengan apa yang memang kita sedang jalani. Ingat dari awal tahun saya juga banyak ingatkan kita tentang kembali ke doa ke Tuhan, connect sama Tuhan. Dan saya suka sekali cara dia untuk mendefinisikan doa. Doa itu bukan sekedar melafalkan hal-hal yang kita bawa sama Tuhan. Istilahnya itu di daftar belanjaan. Tapi kita butuh dengar Tuhan ngomong sama hidup kita dan dasarnya cuma itu aja. Instruksi Tuhan yang kita kerjakan itu yang akan kerjakan terobosan buat hidup kita. Jadi apapun kondisi kita hari ini secara personal, saya percaya kita dapat itu pesan-pesan yang powerful buat kita. Segala hal yang berusaha buat kita berhenti, buat kita kecewa, buat kita mundur, itu kita tolak semua. Kita nggak mau izinkan itu masuk dalam hidup kita. Kemudian kita kembali kepada Tuhan, selalu dasarnya itu kita kembali kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai masuk di dalam doa yang intens. Kita pegang janji Tuhan, kita maju dengan itu, percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan buat hidup kita, pasti Tuhan genapi. Amin. Thank you Pastor Mike buat sharingnya, buat pesannya yang sangat powerful buat kita semua. Ternyata nggak jadi dia khotbah 2 jam. Enggak, ini sebenarnya joke-nya kita. Karena dia tahu ibadah kita hari Sabtu itu panjang. Sedangkan ibadah dia relatif lebih singkat. Jadi saya lagi colek-colek dia, ayo khotbah 2 jam gitu. Dia nggak pernah khotbah 2 jam. Ya, jadi senang sekali hari ini. Thank you Pastor Mike. Yuk kita mau akhiri ibadah kita sama-sama. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh datang di tempat ini, rasakan hadirat Tuhan. Kami diperbarui oleh hadirat Tuhan, kami dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan menjamah hidup kami hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini Engkau berbicara buat kami lewat hamba-Mu. Engkau mengingatkan kami, menyadarkan kami bahkan di posisi kami terjepit. Bahkan di posisi kami mengalami kesukaran, itu bukan saat di mana Tuhan mau menjepit, menggencet, menghancurkan hidup kami. Tapi justru itu saat kami di penghujung promosi kami. Kami di titik, kami siap mengalami terobosan kami. Tuhan bawa kami ke titik itu. Untuk Tuhan izinkan kami mengalami waktu-waktu terobosan, waktu-waktu terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami belajar lewat pesan yang kami terima hari ini. Bahwa di saat kami terjepit, mengalami himpitan, mengalami kondisi yang tidak mudah dalam hidup kami. Kami harus menolak segala bentuk yang berusaha untuk membuat kami kecewa, membuat kami mundur, membuat kami berhenti. Discouragement, we have to refuse it. Kami harus menolaknya. Kami mau maju terus bersama dengan Tuhan. Bahkan kami mau belajar di saat-saat seperti itu kembali kepada Tuhan. Masuk di dalam doa kami yang intens karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami gak akan mungkin mengalami terobosan kami. Tanpa doa, instruksi dari Tuhan, kami gak akan mengalami terobosan kami. Terima kasih Tuhan buat pesan ini yang mengajar kami, mengingatkan kami, membuat kami ngerti bagaimana kami harus merespon di dalam kondisi yang kami sedang hadapi hari ini. Bahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini secara kolektif, kami juga percaya pesan ini menolong kami untuk benar-benar mengejar apa yang jadi janji Tuhan buat gereja ini. Semua yang Tuhan janjikan dari awal kami pegang itu dan kami memilih untuk mempercayainya. Kami tahu mungkin banyak tantangan, tapi kami tahu janji Tuhan pasti digenapi. Kami akan lihat nama Tuhan dimuliakan lewat gereja ini. Kami akan berdampak atas kota ini. Kami akan berdampak atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan buat pesan ini. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pastor Mike. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan yang Kau utus hari ini. Bersyukur buat dia yang telah mengizinkan hidupnya diserahkan, dipakai oleh Tuhan. Melewati segala proses, dia tetap bertekun, dia tetap berpegang sama Tuhan dan lewati semuanya. Dan kami lihat bagaimana Tuhan bawa dia naik hari ini. Kau pakai dia mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Dan kami lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan terus
gandeng tangannya, pimpin hidupnya, sehingga anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan terus tinggal di dalam hidupnya. Buat gereja yang dia gembalakan, Tuhan terus percayakan banyak jiwa-jiwa ke dalamnya. Kami berdoa untuk rumah tangganya, ketika itu dia jadikan prioritas, kami akan lihat bagaimana seluruh keluarganya juga dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu gak kurang dalam hidupnya. Tuhan terus berkati dia di dalam segala aspek hidupnya. Dan biar tangan-Mu terus bekerja dalam hidupnya, urapan-Mu berlimpah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami siap terima berkat pengutusan ini. Terima berkat apostolik ini. Pergilah. Kembali ke tempat di mana Tuhan taruh hidupmu masing-masing. Dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekali mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus tetap kembali kedua kali. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati semua.